adalah setia. Nah, puji Tuhan. Ya, salah satu tanda orang percaya yang mengasihi Tuhan adalah setia. Setia yang saya maksud di sini adalah setia dalam hal kebenaran. Saya percaya kita semua dituntut Tuhan di tempat ini adalah kita adalah orang-orang yang ingin terus dimampukan oleh Tuhan untuk berjalan di dalam kebenaran. Pagi hari ini saya mau berbicara khusus tentang setia. Ya, bukan berarti Bapak Ibu sekalian tempat ini orang-orang yang tidak setia. Tapi saya mau berbicara ini untuk mengingatkan buat setiap kita supaya kita ini benar-benar menjadi orang yang setia dalam melakukan hal kebenaran. Bagi orang percaya tentunya adalah melakukan firman Tuhan. Jadi orang yang setia yang saya maksud di tempat ini adalah orang yang setia melakukan kebenaran. Nah, orang percaya yang setia melakukan kebenaran adalah orang percaya yang setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita sama-sama supaya mengerti, sebab akhir-akhir ini saya lihat banyak terjadi kemerosotan kesetiaan. Banyak terjadi pengurangan di dalam kesetiaan kepada hal kebenaran. Saya mau kita semua pelajari pagi hari ini penyebabnya itu apa, ya saudara, supaya kita tahu. Ternyata setelah saya pelajari kemerosotan kesetiaan itu ternyata adalah karena goncangan, saudara. Ternyata karena goncangan inilah, ya, goncangan yang terjadi. Apalagi saat ini sedang begitu dahsyatnya goncangan itu sedang terjadi. Ya, pandemi ini begitu luar biasa. Orang yang jahat semakin jahat. Ya, orang yang egois semakin egois. Orang yang rusak semakin rusak. Kalau saya lihat, saudara, saudara bisa lihat begitu luar biasanya kejahatan, penipuan terjadi di mana-mana. Ini karena pandemi ini, saudara. Sehingga membuat orang itu melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kita mau fokus di dalam firman Tuhan, supaya kita bisa mengerti ternyata memang goncangan yang dahsyat ini di dalam kejadian yang dahsyat di dalam goncangan ini memang bisa membuat setiap kita bisa menjadi tergoncang. Ya, mungkin goncangan itu bisa diartikan juga goncangan penyakit. Ini juga ternyata menjadi satu goncangan yang bisa membuat kemerosotan di dalam kesetiaan kita. Ya, goncangan apalagi? Goncangan ekonomi mungkin, saudara. Ternyata juga bisa membuat orang itu menjadi merosot di dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Menjadi satu goncangan yang hebat yang bisa membuat orang percaya itu mengalami kemerosotan di dalam kesetiaan, di dalam kebenaran kepada Tuhan. Ya, banyak, saudara, kalau saya lihat dari orang percaya yang tidak sungguh-sungguh, ini pasti akan mengalami goncangan. Oleh sebab itu kuncinya pagi hari ini buat setiap kita adalah harus menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Orang percaya yang tidak sungguh-sungguh pasti akan mengalami kemerosotan kesetiaan di dalam hal kebenaran. Ketika dia tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, ketika dia tidak segenap hati kepada Tuhan, saya katakan pasti akan mengalami kemerosotan di dalam kesetiaan kebenaran kepada Tuhan. Ini sudah saya pelajari, saudara, dan saya lihat ternyata mereka ini akan larinya nanti ketika orang percaya yang tidak sungguh-sungguh mengalami kemerosotan kesetiaan kepada Tuhan. Dia akan mengalami yang namanya satu hal yang mungkin, ya, sudah tidak mengalami kepercayaan lagi, tidak mempercayai lagi akan pertolongan Tuhan, tidak mempercayai lagi akan jamahan Tuhan, mungkin tidak percaya lagi akan pemeliharaan Tuhan. Karena ini orang mengalami goncangan seperti ini. Bagi orang yang tidak percaya, bagi orang yang kurang sungguh-sungguh kepada Tuhan, akan mengalami yang namanya kemerosotan ini, saudara. Dan saya tidak mau kita mengalami hal itu. Kita akan tetap setia, ya,
Kita akan tetap setia karena kita adalah orang percaya yang sudah berkomitmen di hadapan Tuhan. Ya, mari kita buka sama-sama saudara Alkitab kita di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Ya, kenapa saudara kita harus menjadi orang yang setia? Kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Nah, ini yang pertama dulu saudara kita harus tahu. Sadarkah Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan bahwa sesungguhnya yang memanggil Bapak Ibu saudara dan saya itu adalah Allah yang setia. Amin. Oleh sebab itu pagi hari ini tentunya buat setiap kita haruslah menjadi anak-anak Tuhan yang sama dengan Allah kita, yaitu setia. Karena yang memanggil kita ini adalah setia. Allah sendiri sudah menjadikan kita ini sebagai umat ketebusannya, ya, sudah menjadikan kita ini umat pilihannya. Dengan setia, tentunya kita harus membalas apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Allah yang memanggil Bapak Ibu untuk menjadikan anak-anaknya adalah yang setia. Jadi jelas Allah menginginkan kita sebagai anak Tuhan juga setia. Sebab Allah kita adalah Allah yang setia. Ini harus kita ingat terus Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tidak akan terpengaruh dengan situasi apapun. Ketika kita sudah dipilih, ketika kita sudah dipanggil menjadi umat ketebusan Tuhan, kita tidak akan memandang kanan, kiri, depan, belakang. Tetapi kita harus fokus kepada Tuhan. Kita harus tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia sudah memanggil kita. Otomatis kita sebagai anak-anak yang sudah terpanggil haruslah menjadi orang-orang yang setia. Kita melihat buktinya apa saudara? Allah kita kok menjadi kita sebut sebagai Allah yang setia. Kita lihat saudara di dalam Filipi 2 ayat ke-8. Ya, Allah yang begitu setia sampai apapun dia berikan buat setiap hidupnya, buat setiap kita. Kita lihat dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jangan menganggap remeh kesetiaan saudara. Ini sudah diberikan contoh oleh Tuhan kita. Dia setia, taat sampai mati. Ini adalah sifat atau sikap yang diambil oleh Tuhan kita. Oleh sebab itu setiap kita ini harus benar-benar menghargai apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kita buat setiap kita. Kita harus benar-benar menghargai sebab darahnya sendiri sudah dicurahkan untuk saudara dan saya. Dia sebagai Tuhan yang berkuasa datang dari surga ke dunia untuk kita saudara. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anaknya yang sudah dicari dan ketemu, sudah meresponi panggilan Tuhan, hendaklah kita menjadi orang-orang yang setia. Kita melihat Tuhan kita ini luar biasa. Kalau dibandingkan ya dengan apapun yang kita sudah lakukan saat ini, sebetulnya tidak sebanding dengan kesetiaan Tuhan kepada setiap kita. Dia begitu setia, menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu sebetulnya kalau kita melihat seperti ini, kita harusnya menjadi orang-orang yang juga harus setia. Harus setia saudara. Sebab bagi setiap kita orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan pasti juga akan memberikan kesetiaannya buat setiap kita. Karena lebih dulu Tuhan sudah juga memberikan kepada setiap kita kesetiaannya. Oleh sebab itu bagi setiap kita jangan meremehkan, jangan menganggap enteng saudara. Kesetiaan itu adalah hal yang penting. Tidak perlu harus didorong-dorong, tidak perlu harus diajak-ajak saudara. Kita harus benar-benar menjadi orang-orang yang setia. Karena memang setia itu
perlu yang namanya pengorbanan. Setia itu sebetulnya adalah berkorban. Kalau kita lihat Tuhan kita, Tuhan yang setia, dia juga berkorban. Korbannya itu tidak main-main. Darahnya dicurahkan di atas kayu salib untuk setiap kita. Oleh sebab itu setiap kita, kalau kita mau setia, tentunya kita juga harus mau berkorban. Ada yang dikorbankan. Ada yang dikorbankan, saudara. Pengorbanan inilah yang menjadi nilai dari kesetiaan. Oleh sebab itu, buat setiap kita orang percaya, kita harus menjadi orang-orang percaya yang rela untuk berkorban. Harus rela untuk memberikan pengorbanan. Mustahil, sekali lagi saya katakan, bahwa kita sebagai orang percaya yang dapat dipercaya oleh Tuhan, kalau kita tidak setia. Jika kita mengaku sebagai orang yang dikasihi Tuhan, orang yang setia, tetapi kita tidak mau berkorban, maka saya percaya kita akan menjadi orang yang percaya, orang yang setia. Tetapi sebetulnya kesetiaan kita ini, kalau kita lihat sesungguhnya, adalah kesetiaan yang harus rela untuk berkorban. Pagi hari ini Bapak Ibu juga setia. Ada pengorbanannya. Ketika minggu enak-enaknya tidur, datang kepada Tuhan, ke rumah Tuhan. Ini adalah setia, ada pengorbanannya. Berkorban, jauh-jauh datang ke tempat ini. Berkorban tenaga, berkorban materi, memberikan persembahan kepada Tuhan. Ini adalah bukti memang, saudara, yang harus kita tampilkan kepada Tuhan. Kalau sampai saat ini, kita harus menjadi orang-orang yang setia. Karena kesetiaan ini harus berkorban. Karena pengorban itu adalah sesuatu yang harus terjadi di dalam kesetiaan. Karena ketika berkorban itu ada satu rasanya seperti sesuatu yang mungkin sakit, saudara. Ada perobekan daging seperti Tuhan yang lakukan di atas kayu salib. Ketika berkorban, ada rasa sakit dari Tuhan kita di atas kayu salib, di mana dia dikorbankan menjadi tumbal buat setiap saudara dan saya. Berkorban di atas kayu salib, sakit, saudara, setia sampai mati. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini, ketika ada buat setiap saudara mau mengambil komitmen benar-benar setia, firman Tuhan katakan, orang yang setia adalah orang yang siap untuk berkorban. Karena orang yang berkorban adalah orang-orang yang memang benar-benar setia. Di dalam kesetiaan ini pasti ada pengorbanan. Dan saya percaya pengorbanan yang Bapak Ibu berikan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan hitung-hitungan, ya. Jangan hitung-hitungan. Kita tetap mau menjadi pribadi-pribadi yang setia. Ketika kita melihat Tuhan kita setia sampai akhir, di atas kayu salib, disiksa, dicambuk, diludahi, mengalami siksaan yang begitu luar biasa. Saudara bayangkan kalau seandainya dia tidak setia kepada kita, dia pasti akan mengeluarkan ketuhanannya, dan tidak akan terjadi penebusan dosa buat setiap kita. Oleh sebab itu pagi hari ini kita haruslah mengucap syukur, ya saudara, menjadi orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan. Orang yang percaya, yang setia, yang mau berkorban di dalam apapun, saudara. Di dalam pelayanan itu juga dibutuhkan kesetiaan. Yang artinya apa? Dibutuhkan juga pengorbanan. Melayani Tuhan itu kita harus setia. Yang artinya kita harus juga ada pengorbanan kepada Tuhan. Saya sering jelaskan kepada Bapak Ibu, melayani Tuhan itu harus benar-benar serius. Karena ketika kita melayani Tuhan, saya percaya itu adalah merupakan kesetiaan, bukti kesetiaan kita kepada Tuhan. Otomatis ada yang harus kita korbankan. Ada korban waktu mungkin, ya, ada korban segala-galanya kita curahkan untuk pelayanan kita.
Tetapi percayalah Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, apapun yang kita berikan kepada Tuhan melalui pelayanan kita, Tuhan tidak akan tutup mata. Semuanya pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Saya percaya ketika kita melangkah menjadi orang percaya yang setia di dalam hal kebenaran, saya yakin kita akan menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Memang sekali lagi saya katakan, ada proses saudara. Ada proses ketika kita ini mengambil keputusan untuk menjadi orang yang percaya, orang yang setia kepada Tuhan. Ada proses menuju pendewasaan kalau saya katakan. Ketika kita setia, sebetulnya itu adalah kunci kita untuk kita ini menjadi pribadi-pribadi yang semakin didewasakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu yang namanya setia ini saudara. Bukan cuma orang percaya yang dapat sekedar menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setelah itu kita berhenti, enggak. Tetapi kita mau menjadi orang yang sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita melangkah menjadi orang yang setia. Proses menuju kedewasaan. Dan ini memang dibutuhkan buat setiap kita yang namanya setia. Untuk diproses menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Orang-orang yang mau makanan-makanan yang keras, yang bukan sekedar susu. Kalau firman Tuhan mengatakan, yang cuma makanan-makanan yang ringan. Sebab itu saya katakan sekali lagi, setia itu sangat dibutuhkan di dalam proses untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Ya, pagi hari ini kita lihat kebenaran firman Tuhan yang kita lihat dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Ya, ini prosesnya saudara, kalau kita lihat 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Ya, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah ini saudara, ternyata ketika kita menuju proses pendewasaan, itu dibutuhkan kesetiaan. Kesetiaan inilah yang membuat setiap pribadi-pribadi kita dari bayi-bayi rohani menjadi orang-orang yang dewasa. Yang artinya ketika kita bayi di dalam rohani, memang mungkin kita cuma minum susu, tapi firman Tuhan katakan, minumlah susu yang murni. Minumlah susu yang murni. Nah, ketika kita minum susu yang murni, kita akan dikuatkan dan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, ya, yang bisa makan makanan keras. Ketika saudara bertobat, tidak bisa, saya katakan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya, karena itu proses saudara. Ketika kita awal-awal bertobat, Tuhan akan bawa terus di dalam proses. Tetapi saya mau di tempat ini juga, yang sudah lama bertobat, ya jangan terus menjadi pribadi-pribadi yang terus, ya, yang terus menjadi bayi-bayi rohani. Kita harus menjadi dewasa saudara. Yang artinya apa? Kita harus berani melangkah. Dulu ketika kita menyatakan diri bertobat, mungkin kita ini baru belajar, ya, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Mungkin sulit saudara, ya, mau meninggalkan kebiasaannya tidak berkenan di hadapan Tuhan, rasanya sulit. Kalau kita baru bertobat, mungkin ya bisa dimaklumi. Tetapi ketika sekarang kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, ikut Tuhan sudah tahunan, mari kita sama-sama belajar untuk makan makanan keras, yang benar-benar tidak mau menjamah dan melanggar apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Harus ada perubahan, harus ada proses di dalam pendewasaan ini saudara, ya. Tidak terus menjadi bayi. Kita lihat saudara di dalam Ibrani 5 ayat 12. Ini yang diinginkan oleh Tuhan kita, ya. Ibrani 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok
dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nah, kita lihat saudara, jangan sampai kita seperti ini. Kita sudah kenal Tuhan puluhan tahun, harus menjadi pribadi-pribadi yang setia, yang artinya mau berkorban, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi pribadi yang semakin dewasa, tidak bayi, harus dewasa. Yang artinya ketika kita dewasa, berani meningkatkan kerohanian kita, berani melangkah masuk di dalam pengajaran akan kebenaran firman Tuhan. Bukan cuma melulu, ya wes aku wes Kristen, pokoknya jadi orang Kristen pasti selamat. Wes jadi orang Kristen pasti diberkati Tuhan. Wes jadi orang Kristen pasti dituntun Tuhan. Bukan cuma itu, saudara. Ketika kita benar-benar setia, kita harus melangkah terus, lebih lagi meningkat di dalam pendewasaan akan kebenaran firman Tuhan. Berani dewasa, berani meningkat di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Kita lihat di dalam Ibrani 5 ayat 13 di bawahnya, saudara. Kita lihat, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Nah, saudara, saya tidak mau kita semua ini menjadi anak kecil. Kita ini sudah dewasa di hadapan Tuhan, harus benar-benar mau menerima makanan yang keras. Karena pribadi-pribadi yang setia, sebetulnya Tuhan katakan setia dalam kebenaran. Makanya sekali lagi saya katakan tadi, harus setia di dalam kebenaran. Karena setia saja itu belum tentu benar. Tapi kalau setia dalam kebenaran, pasti kita menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus benar-benar menjadi orang-orang yang setia di dalam kebenaran. Firman Tuhan mengatakan buat setiap kita, saudara, bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang ya yang harus hidup benar di hadapan Tuhan. Siapapun saudara. Apalagi di sini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saya mendorong kita semua di tempat ini untuk semua bisa melayani Tuhan. Nah, pelayan-pelayan Tuhan, saya mau kita benar-benar ya menjadi satu syarat mutlak. Kita harus benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang mau setia. Yang artinya apa? Kita mau diproses oleh Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Dan pribadi-pribadi yang dewasa harus mengerti akan kekudusan. Seluruh pelayan Tuhan, saya mau kita hidup di dalam kekudusan. Belajar melangkah, ini syarat mutlak buat setiap kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Pelayan-pelayan yang berani melayani di dalam pelayanan, di dalam mimbar atau di pelayan apapun, ya harus berani melangkah hidup kudus di hadapan Tuhan. Ini adalah syarat setiap kita untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang benar. Karena kita adalah orang-orang yang mau didewasakan oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita lihat sekarang di dalam Efesus 4 ayat ke-16. Ya, karena kita ini adalah bagian dari tubuh Kristus, makanya kita harus mengerti, saudara ya. Di dalam Efesus 4 ayat 16 dikatakan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Di dalam membangun kasih ini tidak akan mungkin tanpa kesetiaan. Oleh sebab itu kita harus menjadi pribadi-pribadi yang setia. Amin. Mau setia, benar-benar. Yang artinya apa, saudara? Tadi setia harus rela untuk berkorban, meninggalkan dosa-dosa kita. Ya, setia berkorban, memberikan waktu kita. Setia itu memberikan pengorbanan kepada setiap langkah yang kita lakukan. Apalagi di dalam pekerjaan Tuhan, kita mau setia. Dan artinya kita mau berkorban, kita melakukan yang baik, ya, melakukan kebenaran.
Karena kita ada dalam satu tubuh. Di dalam satu tubuh Kristus. Saudara dan saya adalah bagian daripada tubuh Kristus. Oleh sebab itu, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang setia dan benar di hadapan Tuhan. Setia dan benar yang artinya harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, kita harus mengambil keputusan untuk itu, saudara. Tidak bisa kita ini sekarang ini di dalam guncangan-guncangan yang terjadi. Saya percaya kalau kita ini tidak hidup kudus di hadapan Tuhan, akan menjadi satu siksaan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dipancing untuk berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tidak setia lagi di dalam kebenaran. Nah, suasananya seperti ini. Bagaimana aku mau melangkah terus dalam kebenaran? Ekonomi semakin seperti ini. Bagaimana aku harus melangkah terus dalam kebenaran? Tetapi firman Tuhan mengingatkan buat setiap kita, tetaplah melangkah setia di dalam kebenaran. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Ketika kita sungguh-sungguh, maka saya percaya kita akan menjadi pribadi yang tidak akan tergoncangkan. Ini yang diinginkan oleh Tuhan kita. Pagi hari ini sebetulnya firman Tuhan adalah firman Tuhan yang buat setiap kita, yang membuat setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat sebetulnya, saudara. Karena Tuhan tahu guncangan yang sedang terjadi ini adalah guncangan yang besar sekali. Oleh sebab itu Tuhan inginkan buat setiap kita, hendaklah kita ini tetap menjadi pribadi-pribadi yang setia, bertumbuh dari bayi menjadi dewasa, menjadi kuat. Ketika kita kuat, saya percaya kita tidak akan gampang untuk digoncangkan. Oleh sebab itu Tuhan inginkan kita menjadi pribadi-pribadi yang mau makan makanan yang keras. Kalau saudara cuma minum dan makan susu, minum susu terus, saya percaya saudara yang sekarang sudah dewasa ini tidak akan punya kekuatan. Oleh sebab itu kita mau dan harus berani mengambil sikap. Aku mau makan makanan yang keras, yang artinya mau dididik oleh kebenaran firman Tuhan yang keras mungkin. Yang mungkin ada di dalam peraturan tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ini makanan firman Tuhan yang keras. Kita harus terima, saudara. Harus terima. Tetap setia. Yang artinya kita harus tetap mau berkorban. Nah, ketika kita melangkah itu, saya percaya kita akan menjadi pribadi yang tidak gampang tergoncangkan. Apapun yang terjadi, di luar yang terjadi apapun, saya percaya kita tetap menjadi pribadi yang tidak akan gampang tergoncangkan. Ya, kita akan terus bertumbuh. Dan orang yang bertumbuh, saya percaya akan terus mengambil sikap di dalam kekudusan. Ya, kita lihat sekarang di Efesus 2 ayat ke-21. Efesus 2 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia, di dalam Tuhan, tumbuh seluruh bangunan. Kita ini adalah masing-masing adalah tubuh Kristus. Ya, bagian dari tubuh Kristus. Dan dikatakan di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Mau tidak mau, saudara, ketika Bapak Ibu saudara mau mengambil sikap untuk setia dan mau bertumbuh, Tuhan inginkan kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Harus hidup kudus. Pemain musik sebagai bagian dari tubuh Kristus harus kudus. WL sebagai bagian dari tubuh Kristus harus hidup kudus. Berani ambil sikap untuk hidup kudus. Ya, orang percaya yang mengasihi Tuhan, yang mau didewasakan oleh Tuhan, harus berani mengambil sikap sebagai tubuh Kristus, harus kudus. Semua, saudara. Dan ketika kita setia, kita mau terus dididik oleh Tuhan, saya percaya kita mau melangkah menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ketika kita menjadi dewasa di dalam Tuhan, Tuhan katakan kita mau makanan-makanan yang keras,
Makanan-makanan yang keras ini adalah makanan-makanan rohani yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak sembarangan hidup. Dan hidup kita harus hidup yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita mengambil sikap seperti ini, saya yakin saudara, kita tidak akan gampang digoncangkan. Di luar boleh goncang, ya, apapun. Kalau saya saksikan kepada saudara, kalau secara jasmani mungkin, kalau kita, ya, kalau saya mungkin tidak mau mengambil langkah untuk setia kepada Tuhan, saya yakin ketika dibawa oleh Tuhan ke perjalanan-perjalanan rohani, ya, yang semakin saya lihat, loh kok semakin tinggi Tuhan. Kalau saya tidak mengambil sikap setia, saya yakin saya tidak akan mengalami perjalanan-perjalanan rohani dibawa Tuhan untuk terus menjadi pribadi yang setia. Contohnya ketika kita berani melangkah di dalam pembangunan rumah Tuhan tempat ini. Kalau saya tidak mau mengambil sikap setia, saudara Bapak Ibu juga tidak setia berdoa, saya yakin pekerjaan ini akan berhenti di tengah jalan. Tetapi ketika saya melangkah setia, saya tahu ketika setia Tuhan inginkan saya cuma bukan minum susu, tetapi makan makanan rohani, makanan-makanan yang keras, yang artinya berani mempercayai pertolongan, berani mempercayai tanggung jawab Tuhan di dalam setiap apapun yang saya kerjakan. Kalau tidak berani mengambil langkah seperti itu, saudara, tidak akan terjadi seperti ini. Ya, memang ini belum 100%, tapi saya yakin akan segera selesai. Ya, oleh sebab itu kita harus menjadi orang percaya yang setia. Ini kuncinya, saudara. Di dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi, saudara juga harus berani melangkah setia. Setia, sudahlah. Pokoknya ketika kita setia, ya memang sulit. Sulit itulah itu adalah bagian dari pengorbanan yang harus saudara lakukan. Sulit memang. Setia memberikan persembahan, sulit memberikan persepuluhan. Ini bagian-bagian yang memang harus saudara lakukan. Sulit sebetulnya, sakit rasanya. Wah Pak, hati memberikan persembahan. Saya sendiri sekarang lagi butuh. Wah Pak, harus memberikan persepuluhan. Aku dewe lagi perlu Pak. Sulit saudara. Tetapi kalau saudara mau melangkah setia, memang ada yang harus dikorbankan, dan itu sakit. Tapi saya percaya ketika saudara berani melangkah, maka saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa. Pribadi yang semakin dewasa artinya pribadi yang mau setia. Yang artinya pribadi yang setia adalah pribadi yang mempercayai pertolongan Tuhan. Pribadi yang setia adalah pribadi yang percaya akan jamahan Tuhan. Pribadi yang setia adalah pribadi yang percaya akan kehadiran Tuhan. Setia, tetap setia. Ya, ketika kita setia, sungguh saudara, apapun yang terjadi, kita tidak akan memandang kanan kiri. Fokuslah kepada pribadi saudara untuk setia kepada Tuhan. Nah, ketika saudara dituntun oleh Tuhan, tetaplah melangkah dengan setia. Karena memang tidak akan mulus. Pasti akan mengalami yang namanya perjalanan yang bergelombang mungkin, yang nanjak mungkin, yang nurun mungkin. Jalani saja dengan setia. Sebab apa? Sebab itulah bukti pengorbanan yang memang harus kita berikan ketika kita mau menjadi orang-orang yang setia di dalam kebenaran. Tidak terus menjadi bayi, tapi mau dewasa. Ketika kita dewasa, saya percaya kita pasti akan menjadi orang yang kuat. Sudah lihat orang-orang dewasa, tidak akan gampang tergoncang. Ya, kalau keluar gitu, wah sudah dewasa, ya wis pasti akan kuat karena dia sudah dewasa. Tapi kalau masih anak-anak mungkin keluar ketika malam gitu, hati-hati lu jangan keluar malam, ya kan gitu. Ada goncangan pasti, takut pasti.
Tapi kalau saudara sudah benar-benar mau berkomitmen, aku akan tetap setia apapun yang terjadi, tetap setia dan berani mengambil risiko untuk makan makanan yang keras. Saya percaya ketika saudara makan, itu kelihatannya memang sakit, kelihatannya juga sangat tidak menguntungkan saudara. Tapi sesungguhnya ketika saudara makan makanan yang keras ini, saudara akan menjadi pribadi yang kuat, gak gampang tergoncangkan. Ketika ekonomi mungkin sedang tergoncang hebat, saudara akan tetap menjadi pribadi yang kuat. Karena kita ini tidak ditentukan oleh ekonomi, oleh apapun. Yang menentukan kita adalah kedekatan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita nggak perlu khawatir. Nah, orang-orang yang biasa makan makanan keras, ketika mengalami goncangan, saya yakin pasti tidak akan gampang tergoncang. Dan dia akan tampil tetap menjadi pribadi-pribadi yang tetap bersukacita. Tetap bersukacita karena dia tahu kalau dia adalah orang-orang yang sudah dewasa. Dan orang yang sudah dewasa adalah orang-orang yang kuat di dalam segala perkara. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa? Sekali lagi kok kita ini harus menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh dewasa. Dan orang yang dewasa pasti adalah orang-orang yang hidup kudus. Kenapa harus hidup kudus? Ya, kita lihat saudara sekarang di dalam Lukas 1. Saya akan baca saudara di dalam Lukas 1 ayat yang ke-68. Kita akan baca nanti saudara sampai ayat ke-75. Saya akan baca. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Yang pertama kita harus sadari, Allah kita adalah Allah yang membuat setiap kita dibawa keluar dari segala kenajisan kita, ya, dibawa. Oleh sebab itu kita katakan terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Kita sudah menyatakan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya, yang setia, yang mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan katakan dia akan bawa kita untuk mengalami kelepasan sebagai orang-orang yang hidup kudus di hadapan Tuhan, ya. Kita lihat ayat 75 saudara. Ayat 75, Lukas 1 ayat 75. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Jadi syarat untuk menjadi orang percaya yang setia harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kesimpulannya saudara. Ternyata kalau kita lihat tadi dari seluruh apa yang sudah saya bawakan, orang percaya harus setia. Ini kesimpulan yang pertama dulu. Kalau saudara dikatakan sebagai orang percaya tapi tidak setia, maka itu adalah sesuatu yang harus dikoreksi di dalam hidup kita. Karena firman Tuhan katakan orang percaya harus setia. Dan setia adalah sikap yang dibutuhkan di dalam proses menuju kebenaran dan kekudusan. Jadi diperlukan kesetiaan. Terus setia. Kalau mungkin sempat jatuh, cepat bangun lagi. Sempat jatuh, cepat bangun lagi. Tetapi saya mau katakan, jangan gampang jatuh bangun. Minta tuntunan Tuhan. Kalau seandainya jatuh, cepat bangun lagi. Menjadi pribadi yang setia. Hidup di dalam kekudusan. Tetap harus berani melangkah. Didewasakan oleh Tuhan. Harus berani melangkah. Karena ketika kita menjadi pribadi yang dewasa, kita akan menjadi pribadi yang kuat. Apapun yang terjadi, masalah yang begitu luar biasa, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tetap kuat. Karena kita adalah pribadi-pribadi yang setia di dalam Tuhan, yang dewasa, yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan pasti tolong setiap kita. Puji nama Tuhan, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Saya percaya bahwa pelayan-pelayan Tuhan tempat ini adalah pelayan-pelayan Tuhan yang benar, yang hidupnya benar. Pasti adalah pelayan-pelayan Tuhan yang setia kepada Tuhan. Nah, kita mau melangkah seperti itu saudara ya. Puji nama Tuhan. Saya tidak perpanjang, saya